Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kasus kecurangan bisnis pada perusahaan pelayaran BUMD GXZ. Yang pertama kami hormati kepada Ibu Nita Erika Aryani, SE AK MSI CA, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigasi. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Said Furkan, saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada Muhammad Dafa sebagai pemateri pertama, ada Sastia Aderima Fitria sebagai pemateri kedua, Ramadhani Fitria Harahap sebagai pemateri ketiga, dan Desi Afifah sebagai pemateri keempat. Untuk kasusnya, perusahaan pelayaran BUMD milik Pemprov GXZ dilaporkan oleh Ketua Badan Pengawas pada April 2020 terkait dugaan penyimpangan saat dipimpin Direktur Utama Bapak Anto. Laporan tersebut mengungkap adanya tunggakan biaya docking kepada perkapalan MC sebesar 234.500.000 per 10 Juli 2019. Meskipun biaya docking tersebut sebenarnya telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC melalui subsidi angkutan pelayaran perintis. Selain itu ditemukan praktik pungli oleh Bapak Budi, adik kandung Direktur Utama sekaligus pengawas kapal, yang memungut 500.000 per trip dari staf pengawas lapangan KMP Tanjung Tripoli, atau sekitar 3 juta per hari. Tim penyidik yang menindaklanjuti laporan tersebut kemudian menggeledah ruang kerja Bapak Anto dan menemukan dugaan kebocoran pendapatan dari fee 10% kontrak KMP 11E tahun 2018 sampai 2019 yang seharusnya menjadi pemasukan perusahaan namun tidak masuk ke kas. Berbagai dokumen diperiksa satu persatu dalam proses penggeledahannya. Pada saat penggeledahan, Bapak Anto tidak berada di kantor dan diketahui sedang berada di luar kota. Baik, ada pun rumusan masalahnya. Yang pertama, adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Yang kedua, uraikan di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus di atas. Yang ketiga, jelaskan langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan ini. Yang keempat, sebutkan kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD dari transaksi tersebut. Siapa yang bertanggung jawab? Yang kelima, bagaimana tanggung jawab Anda jika Anda sebagai auditor dalam mengungkapkan kasus ini? Yang terakhir, jelaskan teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini. Untuk menjawab dari perumusan masalah tersebut, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Muhammad Dafa. Baik, terima kasih kepada Said Furkan atas kesempatannya. Saya Muhammad Dafa selaku pemateri pertama akan memaparkan penyelesaian dari rumusan masalah yang telah dibacakan oleh Said Furkan. Yang dimana rumusan masalah pertama adalah, adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Jadi, terdapat beberapa indikasi kuat adanya ketidakwajaran dalam kasus tersebut. Indikasi ketidakwajaran yang ditemukan meliputi, yang pertama ada tunggakan biaya docking. Terdapat ketidakwajaran terkait tunggakan biaya docking sebesar 234.500.000. Padahal dana untuk biaya tersebut sudah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat sebagai bagian dari subsidi pelayaran perintis. Ketidaksesuaian antara dana yang diterima dan pembayaran yang seharusnya dilakukan menunjukkan potensi penyimpangan, seperti penggelapan atau tidak dicatatnya pembayaran secara benar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa anggaran yang telah tersedia tidak digunakan sebagaimana mestinya. Lalu, yang kedua ada praktik pungli oleh pengawas kapal. Indikasi ketidakwajaran berikutnya terlihat pada praktik pungli yang dilakukan oleh Bapak Budi, adik kandung dari Direktur Utama. Ia meminta uang sejumlah 500.000 setiap trip dari staf pengawas lapangan, sehingga dalam sehari terkumpul total 3 juta rupiah. Tindakan ini menunjukkan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etika, serta potensi tindak pidana korupsi. Pungli semacam ini merugikan perusahaan, menciptakan budaya kerja yang tidak sehat, dan menunjukkan lemahnya pengendalian internal. Lalu, yang ketiga ada kebocoran pendapatan perusahaan, yang dimana ketidakwajaran lain terjadi pada penerimaan fee sebesar 10% dari kontrak KMP 11E tahun 2018 sampai 2019 yang tidak masuk ke kas perusahaan. Hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima perusahaan menunjukkan adanya kebocoran pendapatan atau penggelapan. Kondisi ini sangat merugikan perusahaan karena pemasukan resmi tidak tercatat dan memperlihatkan lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Lalu yang keempat ada Direktur Utama tidak ada di saat penggeledahan. Ketidakhadiran Direktur Utama saat penggeledahan juga menjadi indikasi ketidakwajaran. Meskipun tidak secara langsung membuktikan kesalahan, ketidakhadirannya pada momen penting tersebut dapat menimbulkan dugaan bahwa ia berusaha menghindar dari proses pemeriksaan. Hal ini menambah kecurigaan atas adanya penyimpangan dalam kepemimpinan dan menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Yang kelima, ada dokumen yang diduga bermasalah.
Penemuan berbagai dokumen yang diperiksa satu persatu oleh tim penyidik mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan administrasi dan keuangan perusahaan. Ketidakteraturan atau ketidaksesuaian dokumen dapat mencerminkan manipulasi data, laporan keuangan yang tidak akurat, atau pengaturan dokumen untuk menutupi penyimpangan tertentu. Temuan ini memperkuat bahwa dugaan bahwa terdapat masalah serius dalam tata kelola perusahaan. Lalu kita lanjutkan kepada kerumusan masalah kedua, yang dimana rumusan masalahnya adalah uraikan di mana saja kecurangan bisa terjadi di dalam kasus di atas. Jadi, terdapat beberapa kecurangan yang bisa terjadi dalam kasus tersebut, meliputi yang pertama itu ada di bagian keuangan atau akuntansi. Kecurangan terjadi karena dana subsidi docking pemerintah yang sudah diterima tidak dibayarkan kepada golongan kapal. Ini menunjukkan adanya penggelapan dana operasional, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk biaya docking kapal tidak diberikan sesuai peruntukannya dan mungkin disalahgunakan oleh pihak internal perusahaan. Lalu yang kedua ada pada pihak manajemen di Direktur Utama. Diduga Direktur Utama menyalahgunakan kontrak kerjasama dan pengelolaan keuangan perusahaan. Ia dapat menjaga keuntungan perusahaan tidak masuk ke kas resmi dan digunakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dan penyalahgunaan posisi dalam manajemen BUMD adalah contoh dari tindakan ini. Lalu yang ketiga ada pihak pengawas kapal, yaitu Bapak Budi. Kecurangan juga terjadi di tingkat operasional. Adik Direktur Utama meminta uang kepada staf pengawas kapal secara tidak adil, tanpa dasar hukum. Setiap perjalanan kapal dimintai uang sebesar 500.000. Praktik ini adalah jenis korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang merusak perusahaan dan integritas karyawan. Lalu yang keempat ada di bagian pendapatan atau administrasi kontrak dengan fee sebesar 10% dari kontrak kerja kapal yang seharusnya menjadikan pendapatan perusahaan tidak tercatat dalam kas resmi. Hal ini menandakan adanya kebocoran pendapatan dan manipulasi laporan keuangan. Pendapatan tersebut kemungkinan dialihkan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu di luar sistem akuntansi resmi perusahaan. Lalu yang kelima ada fungsi pengawasan internal atau badan pengawas. Kecurangan juga dimungkinkan karena lemahnya pengawasan internal. Badan pengawas tidak menjalankan fungsi kontrol dengan baik sehingga berbagai penyimpangan seperti penggelapan dana dan pungli tidak segera terdeteksi. Kelalaian ini menunjukkan adanya kegagalan sistem pengendalian internal dalam menjaga akuntabilitas keuangan perusahaan. Baik, untuk rumusan masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua saya persilahkan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Baik, saya Sastia Adirima Fitria sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan mengenai pembahasan rumusan masalah pada poin yang ketiga, yang mana kita akan membahas bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan ini. Baiklah, untuk langkah yang pertama yaitu pengamanan bukti awal. Segera amankan dokumen fisik dari ruang direktur dan lokasi lainnya. Kemudian yang kedua, pengumpulan bukti transaksi dan rekonsiliasi. Ambil bukti bank dan mutasi rekening perusahaan, bandingkan setoran yang seharusnya diterima. Kemudian, minta bukti pembayaran dari Satker Perhubungan Darat Provinsi, ABC, tanggal, jumlah penerima atau rekening, dan lainnya. Kemudian, cocokkan dengan buku kas dan bukti pembayaran vendor. Lalu, periksa invoice docking, periksa nomor kontrak, SPP, SPK, tanda terima layanan, berkas docking, witness dari dokumen kapal dan pihak dokumen. Kemudian, kumpulkan kontrak dan surat perjanjian yang memuat ketentuan fee 10% dan mekanisme pembayaran. Lalu, ambil laporan trip dan manifest KMP Tanjung, catatan trip harian, jumlah penumpang, dan kas harian yang dilaporkan. Periksa buku kas harian dermaga dan AP untuk periode yang sama dan cari selisihnya. Kemudian, yang ketiga, wawancara dan keterangan saksi. Wawancara staf pengawas lapangan, operator dermaga, kasir, bendahara, kepala unit operasi, pihak perkapalan MC dan Satker. Rekam keterangan tertulis. Kemudian wawancara Bapak Budi sebagai pengawas dan pegawai yang diduga memberi uang. Catat jawaban, tanggal, dan frekuensinya. Wawancara direktur kepada Bapak Anto. Catat alibi, akses ke rekening, perintah, pemberian uang, hubungan dengan vendor. Lalu yang keempat ada analisis forensik akuntansi, yang mana rekonsiliasi kontrak, kemudian pada faktur dan penerimaan kas. Untuk setiap kontrak yang mengandung fee 10%, hitung 10% dari nilai kontrak, bandingkan dengan jumlah yang dicatat sebagai pendapatan dan setoran di bank. Jika ada selisih, telusuri aliran dana selanjutnya atau transfer ke rekening lain, penarikan tunai. Trace aliran dana, gunakan analisis mutasi bank, identifikasi pola transfer ke rekening individu atau pihak ketiga. Sampling forensik pada transaksi docking dan trip atau audit jejak dokumen, verifikasi fisik kapal docking, tanggal operasional, laporan teknis.
analisis gaya hidup atau akumulasi aset dari pihak yang dicurigai apabila perlu, kemudian pembelian aset besar yang tidak sesuai gaji. Lalu ada penguatan bukti elektronik dan fisik. Ambil bukti CCTV, GPS log kapal, tiket elektronik, dan slip atau nota. Kemudian lakukan percobaan audit seperti surprise cash count, reconciliation, di lokasi dermaga untuk melihat apakah pungutan masih berlangsung. Kemudian gunakan teknik analitik seperti trend analisis pendapatan per kapal, per trip, outlier detection untuk mencurigakan. Lalu yang selanjutnya ada kolaborasi hukum dan penindakan, yaitu simpan hasil temuan dan laporkan ke instansi berwenang seperti kejaksaan, polisi, inspektorat provinsi, badan pengawas internal. Nah, pastikan bukti disusun sesuai aturan hukum atau chain of custody. Kemudian siapkan laporan forensik atau ringkasan temuan bukti jumlah kerugian untuk proses perdata atau pidana untuk pengambilan tindakan administratif. Kemudian yang terakhir, dokumentasi dan rekomendasi perbaikan. Buat rekomendasi perbaikan, kontrol internal, atau lihat bagian selanjutnya, dan rencana pemulihan aset atau rekonsiliasi. Baiklah, itulah penjelasan dari poin ketiga. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumus masalah yang keempat, yaitu sebutkan kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD dari transaksi tersebut dan siapakah yang akan bertanggung jawab. Nah, jadi pada kasus penyimpangan di BUMD milik pemerintah Provinsi GXZ, terdapat beberapa bentuk kerugian yang dialami perusahaan. Yang pertama, ditemukan tunggakan biaya docking sebesar Rp234.500.000. Padahal dana tersebut sudah dibayarkan oleh pemerintah melalui subsidi. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran operasional perusahaan. Yang kedua, perusahaan ini juga mengalami kerugian akibat adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pengawas kapal, yaitu Bapak Budi. Ia meminta uang sebesar Rp500.000 setiap trip kapal, sehingga dalam sehari itu bisa mencapai Rp3 juta. Praktik ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mencoreng integritas BUMD sebagai lembaga publik. Yang ketiga, terdapat kebocoran pendapatan dari fee kontrak sebesar 10% untuk KMP 11B pada tahun 2018 dan 2019. Pendapatan ini seharusnya masuk ke kas perusahaan, namun tidak tercatat, sehingga menimbulkan kerugian langsung bagi BUMD. Yang keempat, dokumen-dokumen yang ditemukan dalam penggeledahan juga mengindikasi adanya ketidakwajaran dalam pencatatan keuangan yang dapat menutupi penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, siapakah yang akan bertanggung jawab? Nah, jadi berdasarkan seluruh temuan tersebut, pihak yang akan bertanggung jawab itu adalah Direktur Utama perusahaan, yaitu Bapak Anto. Karena ia memegang kendali penuh atas pengelolaan keuangan, pendapatan, dan sistem pengawasan internal BUMD. Selain itu, Bapak Budi sebagai pelaku pungli juga bertanggung jawab langsung atas kerugian dan pelanggaran etika yang dilakukan. Baik, selanjutnya saya Desi Apipah sebagai pemateri kelima akan menjelaskan rumusan masalah poin kelima dan keenam, yang mana rumusan masalahnya yaitu bagaimana tanggung jawab Anda jika Anda sebagai seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini. Sebagai seorang auditor, internal atau eksternal, saya bertanggung jawab mengungkapkan dengan cara seperti pada poin A, tugas audit dan forensik. Yang pertama, mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung temuan, yaitu dokumenter, konfirmasi pihak ketiga, penjelasan manajemen, dan bukti elektronik. Yang kedua, menjaga independensi dan objektivitas, yaitu jangan terlibat secara emosional, catat setiap potensi konflik kepentingan, yaitu hubungan keluarga. Yang ketiga, melaporkan temuan secara tepat, yaitu jika auditor internal, laporkan segera kepada Dewan Pengawas atau Komite Audit dan pihak yang berwenang, yaitu sesuai prosedur internal. Kemudian, jika auditor eksternal, laporkan kepada manajemen yang bertanggung jawab, dan bila ditemukan fraud material yang tidak ditangani, sampaikan kepada pihak berwenang atau pemberi uang, yaitu pemegang saham atau Pemprov, sesuai standar auditing profesional. Yang keempat, melindungi bukti dan saksi, yaitu simpan chain of custody dan jaga kerahasiaan, lindungi whistleblower browser. Yang kelima, yaitu koordinasi dengan penegak hukum bila bukti menunjukkan tindak pidana, yaitu sediakan laporan forensik yang dapat dipakai sebagai materi penyidikan. Kemudian, pada poin B, yaitu kewajiban etika dan standar. Pada poin pertama, yaitu patuh pada standar profesi, yaitu kode etik dan standar audit forensik. Yang kedua, jangan mempublikasikan klaim yang belum terverifikasi, yaitu laporkan hasil temuan yang didukung bukti. Yang ketiga, jika ada hambatan akses atau dokumen disembunyikan atau diintimidasi, catat dan laporkan. Kemudian, pada poin C, rekomendasi tindakan sebagai auditor. Yang pertama, segera lakukan audit forensik terfokus pada pendapatan fee, docking, dan kas trip KMP Tanjung Triple Y. Kemudian, yang kedua, sarankan langkah manajemen, yaitu suspend sementara oknum yang terindikasi kuat, batasi akses ke sistem keuangan. Yang ketiga, sampaikan laporan interim yang memberi gambaran temuan awal ke Dewan Pengawas sampai investigasi selesai. Dan yang terakhir, membuat rekomendasi perbaikan IC atau internal control dan tindak lanjut untuk pemulihan aset.
Baik, rumusan masalah selanjutnya yaitu jelaskan teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini. Berikut teori utama yang relevan untuk menjelaskan penyebab dan mekanisme kecurangan serta basis framework untuk pencegahan atau penanganan. Pada poin A, fraud triangle, yaitu segitiga kecurangan, kemudian teori utama pressure atau tekanan, yaitu kebutuhan atau prioritas personal atau organisasi, yaitu Miss Target Revenue, hutang, tuntutan hidup, yaitu mendorong individu untuk melakukan fraud. Kemudian ada opportunity atau kesempatan, yaitu kelemahan pengendalian internal, akses tak terbatas ke kas, nepotisme atau adik pengawas, dan lemahnya oversight menciptakan kesempatan melakukan kecurangan. Kemudian ada rationalization atau pembenaran, yaitu pelaku membenarkan tindakannya, yaitu hanya ambil sedikit atau manajemen juga melakukannya, dan sebagainya. Kemudian aplikasi, yaitu direktur dan pengawas keluarga. Lemahnya pengawasan memberi opportunity, yaitu tekanan bisa berasal dari motif finansial, rationalization memfasilitasi tindakan. Kemudian ada poin B, agensi teori atau teori keagenan. Konflik kepentingan antara prinsipal pemprov atau publik atau pemegang saham dan agen manajemen atau perusahaan. Ketika agen tidak diawasi dengan baik, mungkin mereka mungkin menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang adalah contoh kegagalan mekanisme pemantauan agen. Pada poin C, contoh internal control framework atau prinsip pengendalian internal lainnya, yaitu framework ini menekankan 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Kegagalan pada komponen-komponen ini yaitu lingkungan pengendalian yang lemah dan monitoring yang tidak efektif memungkinkan terjadinya kecurangan. Pada poin D, yaitu fraud diamond atau pengembangan fraud triangle, yaitu menambahkan elemen capability atau kemampuan pelaku, kemudian kapabilitas teknis, akses, pengaruh yang memungkinkan mereka mengeksekusi dan menyembunyikan fraud. Contohnya, direktur punya akses penuh ke dokumen dan kontrol keuangan. Kemudian pengawas lapangan punya akses ke kas operasional. Kemudian ada poin terakhir, yaitu teori akuntabilitas dan good governance, yaitu prinsip-prinsip governance menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol internal, yaitu pelanggaran governance mempermudah fraud. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan penyelesaian terkait rumusan masalah di atas. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus tersebut adalah kasus kecurangan pada BUMD Pelayaran GXZ mengungkap kelemahan struktural dalam tata kelola perusahaan daerah, terutama terkait sistem pengendalian internal, akuntabilitas manajemen, dan efektivitas fungsi pengawasan. Temuan beberapa penggelapan dana subsidi docking, praktik pungli oleh pejabat internal, serta kebocoran pendapatan dari fee kontrak menegaskan bahwa fraud terjadi secara sistemik, melibatkan berbagai tingkatan organisasi dan didukung oleh lingkungan pengendalian yang lemah serta praktik nepotisme. Dari perspektif akademik, pola penyimpangan ini sejalan dengan fraud triangle dan fraud diamond, di mana tekanan kesempatan, rasionalisasi, serta kapabilitas pelaku memfasilitasi terjadinya kecurangan. Selain itu, kegagalan dalam mekanisme keagenan memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan informasi dan lemahnya oversight memungkinkan manajemen bertindak opportunistic untuk keuntungan pribadi. Ketiadaan monitoring yang efektif dari badan pengawas semakin memperburuk kerentanan organisasi terhadap fraud. Kemudian, proses pembuktian kecurangan membutuhkan pendekatan audit forensik yang komprehensif, termasuk pengamanan bukti, pemeriksaan transaksi, analisis aliran dana, wawancara saksi, serta verifikasi dokumen dan bukti elektronik. Hasil investigasi menunjukkan kerugian finansial maupun non-finansial yang signifikan, seperti rusaknya reputasi institusi, potensi saksi hukum, serta terganggunya keberlanjutan operasi BUMD. Sebagai auditor profesional, menjaga integritas bukti, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berorientasi pada penguatan governance, pengendalian internal, dan budaya etika. Dengan demikian, kasus ini menegaskan pentingnya integrasi antara prinsip good corporate governance, transparansi, dan sistem pengawasan berlapis untuk mencegah fraud, serta meningkatkan akuntabilitas BUMD sebagai transparansi dan sistem pengawasan berlapis untuk mencegah fraud, serta meningkatkan akuntabilitas BUMD sebagai entitas publik. Jadi sekian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.